Pernahkah kamu bertanya mengapa begitu banyak keluarga Tionghoa yang memulai dari nol, hidup sangat sederhana, bahkan miskin, tetapi dalam satu atau dua generasi mampu keluar dari kemiskinan dan membangun kekuatan ekonomi yang solid? Ini bukan soal keberuntungan, bukan pula sekedar bakat berdagang. Ada pola pikir, kebiasaan harian, dan strategi hidup yang konsisten diterapkan dalam waktu lama. Di video ini saya akan membedah dengan jernih dan praktis bagaimana cara mereka membangun pondasi ekonomi dari bawah, tanpa mitos dan tanpa glorifikasi. Kamu akan mendapatkan prinsip nyata yang bisa langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari apapun latar belakangmu. Sekarang mari kita masuk ke pembahasan utamanya. Perlahan, logis, dan membumi. Pertama-tama kita perlu meluruskan satu hal penting. Ketika kita membahas cara orang Tionghoa keluar dari kemiskinan, ini bukan soal ras, bukan soal darah, dan bukan soal keunggulan bawaan. Ini soal pola hidup, sistem nilai, dan kebiasaan ekonomi yang dibentuk oleh sejarah panjang keterbatasan. Kalau pola ini dipelajari, siapapun bisa menerapkannya, termasuk kamu. Secara historis, komunitas Tionghoa di banyak negara, termasuk Indonesia, sering berada dalam posisi tidak aman. Akses terhadap jabatan publik terbatas, kepemilikan tanah dibatasi, dan stabilitas politik tidak selalu berpihak. Dalam kondisi seperti ini, mereka dipaksa berpikir realistis. Jangan bergantung pada negara, jangan bergantung pada situasi, dan jangan bergantung pada orang lain. Dari sinilah fondasi pola ekonomi itu terbentuk. Kemiskinan bagi mereka bukan romantisasi, tetapi ancaman nyata. Karena itu fokus utamanya bukan gaya hidup, melainkan bertahan dan naik kelas secara perlahan. Mereka tidak berpikir bagaimana terlihat sukses, tapi bagaimana tidak jatuh miskin lagi. Ini perbedaan mental yang sangat krusial. Banyak orang terjebak ingin cepat terlihat berhasil, sementara mereka fokus agar sistem hidupnya tidak mudah runtuh. Pola pertama yang hampir selalu muncul adalah disiplin finansial ekstrim di fase awal kehidupan. Banyak keluarga Tionghoa yang secara sadar memilih hidup jauh di bawah kemampuan sebenarnya. Rumah sederhana meski usaha sudah jalan, kendaraan biasa meski omset meningkat, dan pengeluaran dikontrol ketat. Bukan karena pelit, tetapi karena mereka memahami satu prinsip sederhana, yaitu uang tunai adalah oksigen bisnis dan keamanan keluarga. Coba refleksikan sejenak. Pernahkah kamu melihat seseorang baru sedikit naik penghasilan, lalu langsung menaikkan gaya hidup? Ganti motor, ganti ponsel, pindah kontrakan lebih mahal. Dalam pola Tionghoa tradisional, ini justru dianggap langkah berbahaya. Kenaikan penghasilan tidak langsung diartikan sebagai kenaikan standar hidup, tetapi sebagai kesempatan memperkuat pondasi. Hal kedua yang sangat menonjol adalah orientasi jangka panjang lintas generasi. Mereka tidak berpikir, yang penting saya kaya. Yang dipikirkan adalah, anak saya jangan mulai dari nol lagi. Karena itu, keputusan ekonomi sering diambil dengan horizon 10, 20, bahkan 30 tahun. Usaha kecil hari ini tidak harus terlihat besar. Yang penting bisa diwariskan, dipelajari, dan dikembangkan oleh generasi berikutnya. Disinilah kita melihat mengapa banyak usaha keluarga Tionghoa bertahan lama. Warung kecil, toko bangunan, percetakan, bengkel, atau distributor sederhana. Semuanya dijalankan dengan satu tujuan, yaitu menjadi mesin pembelajaran ekonomi. Anak-anak sejak kecil melihat bagaimana uang dihasilkan, bagaimana resiko dikelola, dan bagaimana keputusan diambil. Ini pendidikan finansial praktis yang tidak diajarkan di sekolah. Lalu muncul pertanyaan reflektif yang penting. Kalau kamu kehilangan pekerjaan besok, apakah kamu punya sistem bertahan hidup? Bagi banyak keluarga Tionghoa, usaha sekecil apapun adalah jawaban atas pertanyaan itu. Mereka membangun jaring pengaman ekonomi jauh sebelum krisis datang, bukan karena pesimis, tapi karena realistis. Pola ketiga yang sering disalahpahami adalah kerja keras yang sangat terukur, bukan sekedar bekerja lama, tapi bekerja dengan kesadaran penuh bahwa setiap jam harus punya dampak ekonomi. Mereka jarang terjebak dalam aktivitas yang terlihat sibuk tapi tidak produktif. Setiap keputusan dari stok, harga, lokasi, dan jam buka selalu dihitung dengan logika sederhana. Ini menghasilkan atau tidak. Perhatikan warung atau toko kecil yang dikelola serius. Jam buka konsisten, pemilik hadir langsung, hubungan dengan pelanggan dijaga, dan biaya ditekan seminimal mungkin.
Ini bukan kebetulan, ini hasil dari pola pikir bahwa usaha kecil adalah sekolah ekonomi terbaik. Dari situlah mereka belajar membaca perilaku pasar secara nyata, bukan teori. Di sini saya ingin kamu mengerti bahwa keluar dari kemiskinan bukan lompatan besar, tetapi akumulasi keputusan kecil yang disiplin. Mereka tidak mengejar cepat kaya, mereka mengejar tidak jatuh miskin lagi, lalu perlahan naik kelas. Sekarang kita masuk ke lapisan yang lebih dalam, yaitu cara orang Tionghoa memandang uang, hutang, dan resiko. Disinilah banyak orang keliru meniru. Banyak orang melihat hasil akhirnya, usaha besar, aset banyak, tetapi tidak memahami cara berpikir fase paling awal, saat kondisi masih sangat terbatas. Bagi banyak keluarga Tionghoa, uang bukan simbol status, melainkan alat kontrol. Uang berfungsi untuk menjaga pilihan hidup tetap terbuka. Selama kamu punya uang tunai, kamu punya waktu berpikir, punya ruang bernafas, dan punya daya tawar. Kehilangan uang berarti kehilangan kendali, karena itu uang diperlakukan dengan sikap sangat rasional, bahkan dingin. Inilah mengapa mereka cenderung tidak emosional dalam pengeluaran. Mereka jarang membeli sesuatu hanya karena ingin, apalagi karena takut dibilang tidak sukses. Setiap pengeluaran selalu diuji dengan pertanyaan sederhana, apakah ini menghasilkan, melindungi, atau justru melemahkan posisi saya? Kalau jawabannya melemahkan, maka pengeluaran itu ditunda atau dibatalkan, meskipun secara sosial terlihat wajar. Sekarang soal hutang, ini bagian yang sering disalahpahami. Orang Tionghoa bukan anti hutang, tetapi mereka sangat selektif. Hutang dibagi jelas dalam dua kategori, yaitu hutang produktif dan hutang konsumtif. Hutang produktif masih bisa diterima karena menambah kapasitas menghasilkan uang. Hutang konsumtif dipandang sebagai jebakan yang mempersempit ruang gerak di masa depan. Coba bandingkan dua situasi. Seseorang berhutang untuk membeli mesin yang meningkatkan produksi versus berhutang untuk membeli barang yang nilainya turun sejak hari pertama. Dalam pola pikir Tionghoa, situasi pertama adalah resiko terukur. Situasi kedua adalah kesalahan strategis. Bukan soal berani atau tidak berani, tapi soal apakah hutang itu memperkuat atau melemahkan sistem hidup. Karena itu banyak usaha Tionghoa tumbuh lebih lambat di awal, tetapi lebih stabil. Mereka lebih memilih menunggu, menabung, dan mengumpulkan modal sendiri daripada memaksakan ekspansi dengan hutang besar. Prinsipnya sederhana, lebih baik tumbuh lambat daripada tumbuh cepat lalu runtuh. Ini bertolak belakang dengan budaya instan yang ingin cepat besar, cepat terlihat sukses. Pola ini juga terlihat dalam cara mereka menghadapi resiko. Resiko tidak dihindari, tetapi diperkecil dan dibagi. Mereka jarang menaruh semua uang di satu tempat. Kalau membuka usaha, skalanya kecil dulu. Kalau gagal, kerugiannya masih bisa ditanggung. Kalau berhasil, baru diperbesar. Ini strategi uji kecil ulangi cepat, yang sangat efektif dalam dunia nyata. Pernahkah kamu memperhatikan mengapa banyak usaha keluarga Tionghoa tampak sederhana dari luar, tetapi bisa bertahan puluhan tahun? Karena mereka membangun usaha seperti membangun rumah tahan gempa, tidak mewah tapi kokoh. Mereka mengantisipasi kemungkinan terburuk sejak awal, bukan berharap kondisi selalu ideal. Hal lain yang penting adalah hubungan emosional dengan uang yang relatif netral. Uang tidak dianggap sebagai sumber kebahagiaan langsung, melainkan sebagai alat. Ini membuat keputusan lebih rasional. Ketika omset turun, mereka tidak panik berlebihan. Ketika untung besar, mereka juga tidak euforia. Semua diperlakukan sebagai bagian dari siklus bisnis. Sekarang mari kita tarik ke konteks Indonesia. Banyak orang Indonesia sebenarnya rajin dan pekerja keras. Masalahnya bukan di etos kerja, tetapi di manajemen hasil kerja. Penghasilan naik sedikit, pengeluaran langsung ikut naik. Utang dianggap normal untuk gaya hidup. Resiko diambil tanpa perhitungan matang. Disinilah perbedaannya, bukan pada kerja kerasnya, tetapi pada cara mengelola hasil kerja. Pertanyaan reflektif untuk kamu adalah berapa persen dari penghasilanmu yang benar-benar memperkuat masa depanmu, bukan sekedar habis untuk hari ini. Dalam pola Tionghoa, penghasilan selalu dibagi dengan jelas, yaitu untuk hidup, untuk cadangan, dan untuk memperbesar kapasitas ekonomi. Kalau salah satu hilang, sistem dianggap tidak sehat. Jadi keluar dari kemiskinan membutuhkan hubungan yang dewasa dengan uang, bukan takut uang, bukan juga memuja uang,
tetapi memahami fungsinya secara jernih. Ketika uang diperlakukan sebagai alat strategi, bukan simbol emosi, keputusan ekonomi menjadi jauh lebih kuat. Sekarang kita masuk ke faktor yang sering dianggap sepele, tetapi justru menjadi mesin utama keberlanjutan ekonomi, yaitu keluarga dan pendidikan nilai sejak dini. Banyak orang mengira keberhasilan ekonomi dimulai dari sekolah atau modal besar. Dalam pola Tionghoa, keberhasilan justru dimulai dari rumah, dari kebiasaan yang terlihat sederhana tetapi konsisten. Di banyak keluarga Tionghoa, anak tidak dibesarkan dengan narasi nanti kalau besar kamu cari kerja yang enak. Yang ditanamkan sejak awal adalah pemahaman bahwa hidup membutuhkan tanggung jawab ekonomi. Anak terbiasa melihat orang tuanya bekerja, berdagang, melayani pelanggan, dan menghadapi masalah usaha. Tanpa ceramah panjang, anak belajar bahwa uang datang dari proses, bukan dari keajaiban. Perhatikan perbedaan kecil ini. Banyak anak sejak kecil diberi uang jajan tanpa penjelasan, tanpa konsekuensi. Dalam banyak keluarga Tionghoa, uang jajan sering disertai konteks. Dari mana uang itu berasal, mengapa jumlahnya segitu, dan bagaimana menggunakannya dengan bijak. Bukan soal pelit, tetapi soal membangun kesadaran nilai uang. Hal lain yang sangat khas adalah keterlibatan anak dalam usaha keluarga, meskipun dalam peran kecil. Menjaga toko sebentar, membantu mencatat, melayani pembeli, atau sekedar mengamati transaksi. Ini bukan eksploitasi, melainkan pendidikan ekonomi praktis. Anak belajar membaca perilaku manusia, menghitung untung rugi, dan memahami pentingnya kepercayaan. Disinilah banyak orang keliru. Mereka ingin anaknya tidak capek seperti orang tuanya, sehingga menjauhkan anak dari realitas ekonomi. Dalam pola Tionghoa justru sebaliknya, anak diperkenalkan dengan realitas sejak dini agar ketika dewasa tidak kaget menghadapi tekanan hidup. Hasilnya bukan anak yang keras, tetapi anak yang adaptif dan realistis. Pendidikan formal tetap penting, tetapi tidak dijadikan satu-satunya tumpuan. Sekolah dilihat sebagai alat, bukan jaminan. Nilai bagus dihargai, tetapi kemandirian dan daya juang ekonomi jauh lebih diutamakan. Karena itu banyak keluarga Tionghoa mendorong anak untuk menguasai keterampilan praktis, berhitung cepat, berkomunikasi, membaca peluang, dan menjaga relasi. Aspek relasi ini juga krusial. Sejak kecil anak melihat bagaimana orang tuanya menjaga hubungan dengan pemasok, pelanggan, dan sesama pedagang. Mereka belajar bahwa reputasi adalah aset ekonomi. Sekali dipercaya, bisnis bisa bertahan lama. Sekali rusak, sulit diperbaiki. Ini sebabnya kejujuran dan konsistensi dijaga bukan karena moral semata, tetapi karena dampak ekonominya nyata. Pernahkah kamu melihat toko kecil yang pelanggan datang lagi dan lagi, meskipun tidak paling murah? Itu hasil dari kepercayaan jangka panjang. Anak yang tumbuh di lingkungan seperti ini menyerap satu pelajaran penting, yaitu uang datang dari hubungan, bukan hanya dari barang. Pelajaran ini sangat mahal nilainya dan sering tidak diajarkan di bangku sekolah. Dalam konteks Indonesia, pola ini sangat relevan. Banyak keluarga ingin anaknya sukses, tetapi tidak memberikan lingkungan belajar ekonomi yang nyata. Anak disiapkan untuk lulus, bukan untuk bertahan hidup. Padahal, dunia nyata menuntut kemampuan adaptasi, bukan sekedar ijazah. Sekarang coba tanyakan, apakah lingkungan tempat kamu tumbuh mengajarkan cara mengelola uang, atau hanya cara menghabiskannya? Kabar baiknya, meskipun kamu tidak tumbuh di lingkungan seperti itu, pola ini tetap bisa kamu bangun sendiri. Kamu bisa mulai dengan melibatkan keluarga dalam diskusi keuangan, membuka transparansi, dan membangun kebiasaan ekonomi sehat dari sekarang. Jadi intinya adalah, keluar dari kemiskinan adalah proyek keluarga, bukan usaha individu semata. Ketika nilai ekonomi diturunkan secara konsisten, satu generasi cukup untuk mengubah arah hidup seluruh garis keturunan. Sekarang kita masuk ke satu pola yang sering diremehkan, bahkan dianggap kurang ambisius, padahal justru sangat efektif untuk keluar dari kemiskinan, yaitu fokus pada usaha kecil yang nyata. Banyak orang ingin langsung besar, banyak yang ingin langsung viral, langsung ekspansi, langsung terlihat sukses. Dalam pola Tionghoa, pendekatannya justru sebaliknya, kecil dulu, nyata dulu, stabil dulu. Bagi mereka, usaha bukan panggung untuk menunjukkan status, tetapi alat bertahan hidup dan naik kelas secara bertahap. Karena itu, pilihan usaha seringkali sangat membumi.
warung, toko kelontong, kios bahan bangunan, bengkel, usaha makanan, percetakan kecil, atau distribusi barang sederhana. Usaha-usaha ini mungkin tidak terdengar keren, tetapi satu hal yang pasti, ada permintaan nyata setiap hari. Prinsip dasarnya sederhana, jangan mulai dari apa yang terlihat hebat, tetapi dari apa yang orang butuhkan dan mau bayar. Dalam kondisi ekonomi apapun, orang tetap makan, tetap butuh tempat tinggal, tetap butuh perbaikan, dan tetap butuh barang pokok. Usaha yang menyentuh kebutuhan dasar ini jauh lebih tahan krisis dibanding usaha yang bergantung pada tren. Disinilah banyak orang salah langkah. Mereka terjebak ide besar tanpa pijakan, modal habis untuk konsep, branding, dan gaya, tetapi lupa menguji apakah ada aliran uang yang stabil. Dalam pola Tionghoa, arus kas lebih penting daripada citra. Selama ada uang masuk rutin, usaha dianggap sehat meskipun skalanya kecil. Pernahkah kamu memperhatikan toko kecil yang pemiliknya selalu ada di tempat? Bukan karena tidak percaya karyawan, tetapi karena fase awal usaha adalah fase belajar langsung. Pemilik mengamati pola beli pelanggan, jam ramai, barang cepat habis, dan keluhan yang muncul. Data ini tidak bisa digantikan oleh teori. Dari sinilah keputusan bisnis diambil. Pola ini sangat sistematis. Mereka jarang membuka usaha besar di awal. Mereka membuka satu titik kecil, melihat respon pasar, memperbaiki kesalahan, lalu memperbesar perlahan. Kalau gagal, kerugian masih terkendali. Kalau berhasil, pondasinya sudah kuat. Ini bukan sikap takut resiko, tetapi cara cerdas mengelola resiko. Dalam konteks Indonesia, pendekatan ini sangat relevan. Banyak peluang usaha kecil yang sebenarnya stabil, tetapi dianggap tidak bergengsi. Padahal usaha kecil yang konsisten bisa membiayai hidup, pendidikan anak, dan modal usaha berikutnya. Yang membuat banyak usaha gagal bukan skalanya yang kecil, tetapi ketidaksabaran pengelolaannya. Aspek lain yang penting adalah penguasaan detail operasional. Orang Tionghoa dikenal sangat memperhatikan detail, harga beli, harga jual, margin tipis, biaya operasional, hingga efisiensi listrik dan sewa. Bagi mereka, selisih kecil yang konsisten jauh lebih berharga daripada keuntungan besar yang tidak pasti. Analogi sederhananya begini, lebih baik memiliki keran kecil yang mengalir setiap hari daripada menunggu hujan deras yang jarang turun. Usaha kecil adalah keran itu, tidak spektakuler, tetapi menjaga aliran kehidupan tetap berjalan. Dari aliran inilah tabungan, cadangan, dan modal bertumbuh. Pertanyaan reflektif untuk kamu. Jika kamu harus memulai dari nol hari ini, usaha kecil apa yang benar-benar dibutuhkan orang di sekitarmu? Bukan yang paling viral, tetapi yang paling dibutuhkan. Jawaban atas pertanyaan ini seringkali menjadi pintu keluar dari tekanan ekonomi. Jadi keluar dari kemiskinan membutuhkan usaha yang nyata, bukan mimpi yang besar tapi kosong. Ketika pondasi sudah kuat, mimpi besar justru lebih mungkin diwujudkan. Sekarang kita masuk ke faktor yang sering disalahartikan sebagai keistimewaan, padahal sebenarnya adalah strategi sosial yang sangat rasional, yaitu jaringan, komunitas, dan solidaritas ekonomi. Banyak orang melihat komunitas Tionghoa seolah selalu saling membantu tanpa batas. Kenyataannya jauh lebih realistis dan terukur daripada itu. Dalam pola Tionghoa, jaringan bukan dibangun untuk pamer kedekatan, tetapi untuk memperkuat peluang bertahan hidup. Hubungan dijaga karena ada nilai timbal balik jangka panjang, bukan transaksional sesaat, tetapi juga bukan hubungan emosional tanpa batas. Ini keseimbangan yang sangat matang. Mari kita luruskan satu hal, mereka tidak otomatis membantu siapapun hanya karena satu komunitas. Bantuan biasanya diberikan kepada orang yang terbukti disiplin, bekerja keras, dan bisa dipercaya. Inilah filter alami yang membuat sistem ini bertahan. Orang yang sembrono, boros, atau tidak bertanggung jawab biasanya tidak mendapat dukungan berulang. Bentuk dukungannya pun sangat praktis, bukan sekedar uang gratis, bisa berupa informasi pemasok murah, rekomendasi lokasi usaha, sistem titip barang, atau bahkan kesempatan kerja di usaha keluarga lain. Ini bantuan yang meningkatkan kapasitas, bukan membuat ketergantungan. Tujuannya jelas agar penerima bantuan bisa berdiri sendiri secepat mungkin. Kamu mungkin pernah mendengar cerita seseorang yang ditarik bekerja di toko saudara atau kenalan, lalu beberapa tahun kemudian membuka usaha sendiri. Itu bukan kebetulan.
Itu bagian dari pola regenerasi ekonomi. Orang baru belajar dari sistem yang sudah berjalan, memahami ritme usaha, lalu dilepas ketika sudah siap. Aspek penting lainnya adalah arus informasi. Dalam komunitas Tionghoa, informasi ekonomi menyebar cepat. Harga bahan naik, pemasok bermasalah, peluang baru muncul. Semuanya cepat dibicarakan. Informasi ini sering lebih berharga daripada modal uang. Mereka memahami bahwa orang yang lebih dulu tahu, lebih dulu siap. Di Indonesia, banyak orang sebenarnya punya jaringan luas, tetapi jarang dimanfaatkan secara produktif. Relasi sering berhenti di obrolan sosial, bukan kolaborasi ekonomi. Dalam pola Tionghoa, relasi selalu diarahkan ke pertanyaan, apa yang bisa kita bangun bersama atau bagaimana kita saling menguatkan. Yang menarik, solidaritas ini juga dibatasi dengan aturan tidak tertulis. Urusan bisnis tetap bisnis, catatan tetap rapi, perjanjian tetap jelas, kedekatan tidak boleh mengorbankan profesionalisme. Justru karena itulah hubungan bisa bertahan lama tanpa konflik berkepanjangan. Refleksi penting untuk kamu adalah berapa banyak orang di sekitarmu yang benar-benar tahu apa yang sedang kamu bangun. Banyak orang ingin dibantu tetapi tidak pernah menunjukkan keseriusan. Dalam pola Tionghoa, keseriusan adalah magnet bantuan. Orang akan datang ketika melihat kamu konsisten dan bertanggung jawab. Jadi, keluar dari kemiskinan lebih mudah ketika kamu tidak berjalan sendirian, tetapi juga tidak bergantung sepenuhnya. Jaringan yang sehat mempercepat proses, tetapi tetap menuntut kedewasaan dan disiplin. Sekarang kita sampai pada kualitas yang sering terlihat tidak menarik, tetapi justru menjadi pembeda paling menentukan, yaitu kesabaran ekstrim dan kemampuan menunda kepuasan. Inilah bagian yang paling sulit ditiru, bukan karena rumit, tetapi karena bertentangan dengan dorongan manusia modern yang serba ingin cepat. Dalam banyak keluarga Tionghoa, kesabaran bukan sekedar nasihat moral, melainkan strategi ekonomi sadar. Mereka paham satu hal, yaitu hasil besar hampir selalu datang terlambat, sementara godaan untuk berhenti atau bergaya datang jauh lebih cepat. Karena itu, mereka melatih diri untuk tahan terhadap godaan jangka pendek. Perhatikan bagaimana mereka memperlakukan keuntungan. Ketika usaha mulai untung, fokusnya bukan langsung menikmati, tetapi mengunci keuntungan itu agar tidak hilang. Keuntungan disimpan, diputar kembali, atau dijadikan cadangan. Gaya hidup dibiarkan stagnan, bahkan ketika kemampuan finansial meningkat. Ini bukan penyiksaan diri, tetapi cara membeli kebebasan di masa depan. Banyak orang tidak miskin karena kurangnya penghasilan, tetapi karena tidak sanggup menunggu. Begitu ada uang, langsung habis. Begitu ada peluang, ingin langsung panen besar. Dalam pola Tionghoa, menunggu adalah keterampilan. Mereka tahu kapan harus bergerak, dan yang lebih sulit, kapan harus diam. Kesabaran ini juga terlihat dalam karir dan usaha. Mereka tidak mudah pindah arah hanya karena bosan atau iri melihat orang lain. Usaha kecil dijalani bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, sampai benar-benar matang. Di luar terlihat stagnan, tetapi di dalam sistemnya terus diperkuat. Pelanggan bertambah, relasi semakin solid, dan efisiensi semakin tajam. Analogi sederhananya begini, banyak orang menanam hari ini lalu besok menggali tanah karena merasa tidak ada hasil. Orang Tionghoa cenderung menanam, menyiram, dan memberi waktu akar tumbuh. Mereka paham bahwa akar yang kuat tidak terlihat, tetapi menentukan apakah pohon akan tumbang saat badai datang. Dalam konteks Indonesia, ini sangat relevan. Kita hidup di lingkungan yang penuh perbandingan sosial. Media sosial mempercepat rasa tertinggal. Melihat orang lain tampak sukses membuat banyak orang tergesa-gesa mengambil keputusan finansial yang salah. Dalam pola Tionghoa, perbandingan seperti ini sengaja dihindari. Fokusnya ke proses internal, bukan validasi eksternal. Pertanyaannya adalah, berapa banyak keputusan finansialmu didorong oleh kebutuhan nyata dan berapa banyak yang didorong oleh rasa ingin terlihat berhasil? Jawaban jujur atas pertanyaan ini seringkali menjadi titik balik. Ketika kamu berhenti mengejar pengakuan, energi bisa dialihkan untuk membangun fondasi yang sesungguhnya. Disiplin jangka panjang ini juga membuat mereka lebih tahan krisis. Ketika ekonomi melambat, mereka tidak panik karena sudah terbiasa hidup sederhana. Ketika pendapatan turun, sistem hidup tidak langsung runtuh. Inilah keunggulan besar dari menunda kepuasan, yaitu ketahanan saat kondisi memburuk.
Sekarang kita sampai pada simpul dari seluruh pembahasan ini, yaitu mengapa pola-pola tadi mampu menciptakan efek domino lintas generasi. Dan yang lebih penting, bagaimana kamu bisa mengambil esensinya tanpa harus lahir di lingkungan Tionghoa. Di titik ini kita berhenti mengagumi dan mulai menerjemahkan. Efek domino itu sebenarnya sangat logis. Ketika satu generasi berhasil membangun sistem hidup yang stabil, pengeluaran terkendali, usaha berjalan, hutang terukur, dan tabungan ada, maka generasi berikutnya tidak lagi memulai dari kondisi darurat. Mereka memulai dari posisi yang lebih tenang. Dari ketenangan inilah kualitas keputusan meningkat. Anak yang tumbuh tanpa tekanan ekonomi ekstrim punya ruang untuk belajar lebih baik, berpikir lebih jernih, dan mengambil resiko yang lebih cerdas. Bukan karena dimanjakan, tetapi karena pondasi dasarnya sudah aman. Inilah yang sering disalahpahami orang. Mereka mengira generasi berikutnya sukses karena dimodali, padahal yang diwariskan bukan uang, melainkan stabilitas dan sistem berpikir. Perhatikan urutannya. Generasi pertama fokus bertahan, generasi kedua fokus memperkuat, generasi ketiga baru mulai bereksplorasi. Ini bukan kebetulan, tetapi hasil dari kesabaran struktural. Banyak orang gagal keluar dari kemiskinan karena ingin melompati tahapan. Mereka ingin bereksplorasi saat pondasi belum ada. Akibatnya jatuhnya lebih keras. Dalam pola Tionghoa tidak ada rasa malu memulai dari bawah. Yang memalukan justru mengulang kesalahan yang sama. Karena itu setiap generasi dianjurkan untuk tidak merusak apa yang sudah dibangun. Hidup sederhana tetap dijaga meskipun kemampuan ekonomi meningkat. Ini bukan karena tidak mampu menikmati hidup, tetapi karena mereka tahu betapa mahalnya membangun pondasi dari nol. Sekarang pertanyaannya, bagaimana jika kamu tidak lahir dalam sistem seperti ini? Jawabannya tegas, kamu tetap bisa membangunnya, tetapi dimulai dari dirimu sendiri. Kamu menjadi generasi pertama dalam garis keluargamu yang memutus siklus. Itu berat, tetapi sangat mungkin. Langkah praktisnya tidak rumit, hanya menuntut konsistensi. Mulai dengan membangun disiplin finansial pribadi, pisahkan penghasilan untuk hidup, cadangan, dan pengembangan kapasitas. Hentikan kebiasaan menaikkan gaya hidup setiap kali penghasilan naik. Fokus pada usaha atau keterampilan yang menghasilkan arus kas nyata, sekecil apapun. Bangun sistem bukan sensasi. Jika kamu berkeluarga, libatkan pasangan dalam visi ekonomi yang sama. Jika punya anak, jangan hanya memberi, tetapi jelaskan. Tunjukkan proses, biarkan mereka melihat bahwa uang dihasilkan dengan usaha, bukan muncul begitu saja. Ini mungkin terasa sederhana, tetapi dampaknya luar biasa dalam jangka panjang. Perlu juga disadari, keluar dari kemiskinan bukan perjalanan yang dramatis. Tidak ada satu momen ajaib. Yang ada adalah hari-hari biasa yang dijalani dengan disiplin luar biasa. Dari luar terlihat lambat, dari dalam sistemnya terus menguat. Inilah sebabnya banyak orang terkejut melihat hasil akhirnya, padahal prosesnya sangat konsisten. Ada satu pertanyaan untuk kamu. Jika hidupmu direset hari ini, kebiasaan mana yang akan tetap menyelamatkanmu? Jawaban atas pertanyaan itu menunjukkan seberapa kuat sistem hidupmu saat ini, dan kabar baiknya sistem selalu bisa dibangun ulang, selama kamu bersedia jujur, sabar, dan konsisten. Jadi intinya di sini orang Tionghoa tidak keluar dari kemiskinan karena trik rahasia, tetapi karena disiplin panjang yang diwariskan dan dijaga tanpa kompromi. Sekarang kita bisa melihat dengan lebih jelas bahwa apa yang sering dianggap sebagai keunggulan orang Tionghoa sebenarnya bukanlah sesuatu yang misterius atau eksklusif. Itu adalah hasil dari pola pikir yang realistis, kebiasaan hidup yang disiplin, dan kesabaran yang dijaga dalam waktu sangat panjang. Tidak ada jalan pintas, tidak ada trik instan, yang ada hanyalah keputusan-keputusan kecil yang konsisten hari demi hari. Keluar dari kemiskinan bukan soal seberapa cepat kamu terlihat berhasil, tetapi seberapa kuat sistem hidup yang kamu bangun. Mulai dari cara kamu mengelola uang, memilih usaha yang nyata, membangun jaringan sehat, hingga menunda kepuasan demi stabilitas jangka panjang. Semua ini bisa kamu terapkan tanpa harus mengubah identitas atau latar belakangmu. Yang paling penting, jangan menunggu kondisi ideal. Sistem ini justru lahir dari keterbatasan. Mulailah dari langkah paling sederhana yang bisa kamu lakukan hari ini, lalu jaga konsistensinya. Dari situlah perubahan nyata dimulai, pelan tetapi pasti.
Kalau kamu merasa video ini membuka wawasan baru, jangan lupa tekan like, tinggalkan komentar, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan pembahasan berikutnya. Saya pamit, dan ingat satu hal, hidup yang stabil dibangun oleh disiplin yang sering tidak terlihat, tetapi selalu bekerja. Jadi sekian untuk video kali ini, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalam.